Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa, NIM 22002037. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit banyaknya tentang materi budaya dan iklim organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar administrasi pendidikan. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian budaya organisasi. Menurut Gibson dan Donnelly dalam Sutopo tahun 2010 menjelaskan, budaya organisasi merupakan kepribadian organisasi yang mempengaruhi cara bertindak tingkah laku individu dalam organisasi. Budaya memandang pola eksplisit dan implisit dari dan untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan hasil kompleks manusia secara berbeda, termasuk benda-benda ciptaan manusia. Jadi, budaya organisasi merupakan hal yang berkaitan dengan makna bersama, nilai, sikap, dan keyakinan. Jantung dari organisasi adalah sikap, keyakinan, kebiasaan, dan harapan dari seluruh individu anggota organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga manajemen yang paling rendah, sehingga tidak ada aktivitas manajemen yang dapat melepaskan diri dari budayanya. Yang kedua, karakteristik budaya organisasi. Menurut O'Reilly dan Jen dalam Sutopo tahun 2010 mengungkapkan ada 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, innovation and risk taking. Artinya, derajat sejauh mana pekerja didorong untuk inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, attention to detail. Artinya, derajat sejauh mana para pekerja diharapkan menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap detail-detail untuk menciptakan tujuan dan struktur yang jelas terhadap pekerjaan karyawan. Yang ketiga, outcome orientation. Artinya, sejauh mana pimpinan berfokus pada hasil, bukan pada teknis dari proses yang dipakai untuk menjadi hasil. Yang keempat, people orientation. Artinya, sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang dalam fungsi budaya organisasi menjadi inti dari suatu budaya organisasi. Yang kelima, team orientation. Artinya, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan atas dasar tim kerja daripada individu. Yang keenam, aggressiveness. Artinya, sejauh mana orang dalam organisasi bersifat agresif dan kompetitif. Yang ketujuh, stability. Artinya, sejauh mana aktivitas organisasi menekan pemeliharaan status quo sebagai kontras dari pertumbuhan. Materi yang ketiga, macam-macam budaya organisasi. 1. Budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat adalah jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi pada pedoman organisasi. Setiap anggota merasa menikmati setiap pekerjaannya sebagai pengalaman baru dalam budaya organisasi yang kuat. Artinya, mereka menerima peran dan tanggung jawab di sebuah organisasi atau perusahaan dengan sukarela. Yang kedua, budaya organisasi yang lemah. Budaya organisasi yang lemah merupakan budaya organisasi setiap anggotanya bertanggung jawab karena takut pada pimpinan, kebijakan organisasi, sehingga mereka menganggap organisasi sebagai platform untuk mencari penghasilan, tapi mereka tidak merasa terikat dengan organisasi tersebut. Jenis budaya organisasi menurut para ahli. Menurut Neo dan Mondi tahun 1996, budaya organisasi terbagi 2 tipe. Yang pertama, budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif, ditandai dengan pencapaian tujuan yang lebih tinggi, rasa saling percaya pada setiap anggota organisasi, komunikasi lebih terbuka, kepemimpinan suportif dan perhatian, penyelesaian masalah bersama, otonomi kerja, berbagi informasi. Yang kedua, budaya organisasi yang tertutup dan otokratis, ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, tapi tidak didukung dengan rasa saling percaya. Pencapaian tujuan organisasi ini lebih dipaksakan oleh pimpinan ke anggotanya,
dan memiliki sifat kepemimpinan otokratis yang kuat. Yang keempat, iklim organisasi. Menurut definisi Moran dan Volkwin tahun 1992 serta Gerber tahun 2003 diintegrasikan untuk keperluan penelitian sehingga iklim organisasi didefinisikan sebagai persepsi, perasaan, dan sikap bersama yang dimiliki anggota organisasi tentang unsur-unsur dasar organisasi yang mencerminkan norma-norma, nilai, dan sikap budaya organisasi yang sudah mapan dan mempengaruhi perilaku individu baik secara positif maupun negatif. Jadi, iklim organisasi merupakan suatu keadaan lingkungan kerja organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh anggotanya. Selain itu, iklim organisasi juga adalah persepsi individu terhadap praktek dan prosedur yang berasal dari pengalamannya, berinteraksi di lingkungan organisasinya, dalam hubungan dengan kesejahteraan mereka dan dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam organisasi. Yang kelima, karakteristik iklim organisasi. Menurut Kep dan Rubin tahun 1984 mengajukan dimensi atau karakteristik iklim organisasi yang dikembangkan dari faktor-faktor iklim organisasi yang dikemukakan oleh Lewin dan Stringer, yaitu 1. Konfirmitas, artinya perasaan adanya pembatasan yang dikenakan organisasi secara eksternal. Perasaan banyak aturan, perasaan banyak prosedur, kebijakan yang harus dipatuhi, dibandingkan untuk melaksanakan tugas dengan cara sendiri dianggap lebih tepat. Apakah peraturan-peraturan yang dalam organisasi itu terlalu menekan atau membantu menyelesaikan masalah dan menyelesaikan tugas? Yang kedua, tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan dalam melaksanakan tugas demi tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga, standar pelaksanaan pekerjaan, artinya kualitas pelaksanaan dan mutu produksi yang diutamakan dalam organisasi. Yang keempat, imbalan, yaitu berupa penghargaan yang diberikan karena telah melaksanakan tugas dengan baik. Jadi karyawan di sini tidak hanya dikritik, diabaikan atau dihukum, tapi diberi apresiasi karena telah melaksanakan tugas secara baik. Yang kelima, kejelasan organisasi. Artinya kejelasan dalam tujuan, kebijaksanaan yang telah ditetapkan organisasi. Segala sesuatu terorganisir dengan jelas dan tidak membingungkan. Yang keenam, hubungan interpersonal dan semangat kelompok. Artinya perasaan keakraban, saling menghargai, membantu, dan hubungan yang baik antar karyawan. Yang ketujuh, kepemimpinan. Artinya posisi yang di dalam organisasi apakah dapat diterima atau ditolak anggotanya. Kepemimpinan didasarkan oleh keahlian yang tidak didominasi atau tergantung pada satu atau dua orang saja. Materi yang keenam, macam-macam iklim organisasi. Menurut Kemaluddin tahun 1989, bentuk iklim organisasi terbagi dua. Yang pertama, iklim terbuka. Artinya adanya kepercayaan di mana pimpinan memberikan kepercayaan dan memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Iklim terbuka adalah percaya pada bawahannya, terbuka dalam komunikasi, kepemimpinan yang menolong, dan saling menghargai, pemecahan masalah secara bersama, otonomi kerja, berbagi informasi untuk menciptakan hasil dan tujuan organisasi yang tinggi. Yang kedua, iklim tertutup. Iklim tertutup lebih mengutamakan pribadi daripada kerjasama, kepemimpinan yang otokrasi dan paksaan. Para bawahan bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan saja atau perilaku pekerja ditentukan oleh peraturan, berdasarkan prosedur sentralisasi, pengambilan keputusan, dan ketidakpuasan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.